besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, seperti pujian kami, bahwa sebab Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami. Amin. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Yes. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar, yang dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kami. Ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk hormat bagi nama Tuhan saja, dan semuanya untuk membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan sebentar lagi kami mau mendengarkan, men-sharingkan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang duduk diam mendengarkannya, kami boleh ya Tuhan mendengarkannya dengan baik, sehingga kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kiranya sukacita yang berasal daripada surga Tuhan nyatakan atas setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus kita siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan Amin. 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 Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian sukacita kita. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja.
tapi ya baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari sama-sama kita angkat pujian kita, katakan Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, ku melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, silakan duduk semuanya. Silakan duduk semuanya. Taruh di luar dong, taruh di luar. Taruh di luar. Kalau waktu ibadah di Ayo. luar aja. Nanti mengganggu ibadah tuh. Yuk. Baik, tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita naikkan pujian seperti urusan. Mari sama-sama kita naikkan pujian seperti urusan ini. Ayo mari kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Rindu sungaimu, tebu rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Berbiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus
segalanya bagiku. Kau segalanya. Saya serahkan pada hamba-Nya. Segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkaulah yang setia menyertai, memberkati kehidupan kami. Engkaulah pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami hidup. Terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami. Kami kelompok tumbuh bersama, sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang mulia, yang kudus, yang suci, dan juga kesempatan yang indah, yang penuh dengan sukacita ini kami diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan sharing bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan siap menerima, mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami, bahkan membagikan kepada orang lain melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami telah berdoa, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan dan diberkati berkata bersama amin. Oke, shalom. Shalom. Ya, shalom semua yang ada di TikTok, shalom. Yang sudah bergabung, maaf ada yang minta diundang untuk bergabung secara live. Ya, saya hanya menyampaikan renungan firman Tuhan lewat KTB hari ini kelompokku bersama. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di TikTok. Baik, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 14, lanjutan firman Tuhan 3 minggu atau 2 minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu karena kondisi kurang sehat dan mendukung sehingga kita tidak ada kelompok tumbuh bersama. Hari ini kita lanjutkan, yaitu ayatnya yang ke-15. Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Sekali lagi Yohanes 14 ayat berapa? 15 sampai ayatnya yang ke-31. Ya, 31. Kita akan baca dimulai dari tari satu-satu ayat semuanya sampai selesai ya. Oke, suara yang kencang supaya yang di TikTok bisa dengar gitu ya. Oke. Ayo, silakan. Yohanes pasal 14 ayat 15 judul perikop. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15 demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu sebagai laki-laki, aku akan kembali kepadamu. Hingga sesaat kamu dan dunia tidak akan mengingat aku lagi, tetapi kamu mengingat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang prinsip yang akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Yo, lanjut. Siapa? Ya. Surah 14. Hah? Kurang kencang suaranya. Kencang suaranya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia.
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. tidak banyak lagi ayat yang ke-30. Ini sama Mbak. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab pengusaha dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya, ayat yang terakhir saya akan baca. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman. Ya. Sudah di-share di grup King Me Immanuel, silakan dibuka ya bahan KTB kita dengan ya topik mengenal Yesus yang menjanjikan sang penghibur. Mengenal Yesus yang menjanjikan sang penghibur. Jadi sebelumnya kita sudah belajar Yesus itu sang guru, ya. Atau juga dia dikatakan dia adalah guru dan Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Yesus ya di masa-masa terakhir ya dia akan kembali ke sorga. Dia mengajar, menghibur murid-muridnya, ya murid-muridnya. Karena Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi. Di Yohanes 14 mengatakan ya sudah sangat jelas, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan mengutus siapa penghibur. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama siapa penghibur yang diperkenalkan oleh Yesus itu, ya. Nah, ini Yesus memperkenalkan atau menyatakan sang penghibur, ya. Ya, tujuannya atau sasaran dari kelompokku bersama hari ini adalah supaya kita semuanya mengenal bahwa Yesus telah menjanjikan seorang penghibur kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi hanya orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karenanya ya orang percaya tidak perlu apa lagi? Tidak perlu gelisah, khawatir, cemas dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam dunia ini. Karena itulah yang dikatakan kalau kita baca di ayat yang sudah dibaca itu dikatakan jangan gelisah, jangan khawatir. Aku akan mengutus seorang penolong, seorang penghibur, ya. Oke, jadi penolong dan penghibur begitu ya. Oke, nah kita perhatikan bersama-sama di pengantar ini bahwa dikatakan di ayat yang ke-216. Coba kita baca. Saya baca 16 saya ulang ya. Aku akan minta kepadamu dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ada kata seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kata penolong yang lain. Nah, penolong yang lain itu siapa? Ya, dikatakan ayat 11 yaitu roh kebenaran
yaitu roh kebenaran. Nah, penolong yang lain. Jadi kalau penolong yang lain ini adalah dikatakan tadi apa? Siapa dikatakan? Roh kebenaran. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan yaitu parakletos, ya. Parakletos. Arti parakletos itu berarti seorang pendamping yang siap menolong, yang selalu siap untuk menolong, atau saksi yang memberikan kesaksian, ya. Yaitu biasanya pengertian umumnya itu memberikan kesaksian dalam suatu pengadilan. Berarti saksi yang benar, ya. Saksi yang benar, saksi yang mengatakan kebenaran perkara di pengadilan. Atau bisa juga dikatakan parakletos itu apokat, ya. Nah, itu apokat. Apokat itu apa? Biasanya membela, ya, membela orang yang tertuduh, ya. Orang yang tertuduh untuk dihukum padahal dia tidak pelaku, dia tidak bersalah, ya, tapi akan dihukum, maka harus dibela. Nah, disebut sebagai apokat, ya. Nah, apokat. Nah, ia juga disebut sebagai ahli dalam hal apa? Ahli dalam hal memberikan nasihat, yang bisa dimintai nasihat. Nah, biasanya kalau orang-orang tua yang sudah berpengalaman, yang pintar, cerdas, sudah masa tuanya, ya diminta untuk apa? Nasihat, ya, nasihat. Ya, bisa saja gubernur, ya, minta nasihat dari presiden. Presiden minta nasihat dari siapa? Ya, yaitu siapa biasanya kalau ada lingkungan presiden? Dewan apa? Dewan apa biasanya kalau di lingkungan presiden itu yang ada ketuanya? Dewan pertimbangan atau apa? MPR. Bukan, di istana, ya, Dewan pertimbangan presiden kali, ya. Nah, ya, minta nasihat, ya. Oke, jadi Roh Kudus itu kita bisa minta nasihat atau dikatakan memberi juga semangat baru, ya. Yang memberikan semangat baru yaitu siapa? Roh Kudus, ya. Oke, nah, maka kita belajar dari sekarang ini dari Yesus memperkenalkan siapa itu parakletos atau disebut dengan roh kebenaran atau Roh Kudus itu, ya. Jadi Yesus pergi ke sorga, sudah menyediakan tempat bagi setiap orang percaya kepada Kristus, tetapi juga pada saat itu dikatakan dia akan mengutus Roh Kudus, ya, mengutus Roh Kudus, yaitu seorang penolong, ya, ganti dari Yesus waktu hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus akan kembali ke sorga karena asalnya dari sorga, maka harus kembali ke sorga. Nah, coba kita bayangkan begini, kalau kita ada pada saat itu bersama-sama dengan Yesus, katakanlah 3 tahun, 3,5 tahun, kita sudah melihat kebaikannya, ya, mujizat yang lakukan, kasihnya yang luar biasa. Kita menyaksikan dia memberikan 5.000 orang makan, orang lumpuh berjalan, ya, orang buta bisa melihat, orang mati bisa dibangkitkan. Kata-katanya kata-kata menghibur, membangun, menyenangkan, dan semuanya pokoknya sempurna. Nah, lalu tiba-tiba Yesus mengatakan, aku akan pergi, ya, aku akan pergi. Kira-kira kita merasa kehilangan tidak? Pasti merasa kehilangan. Atau istrilah yang ngomong kepada suami, ya, aku akan tinggalkan kamu, ya. Nah, tinggalkan kemana? Aku mau pergi duluan ke sorga. Nah, kira-kira suami bilang, oh ya, dadah, langsung begitu, ya. Nah, selamat jalan, begitu. Ya, ketika istri ngomong begitu, tentu tidak. Nah, kan? Ya, jangan ngomong begitu, belum saatnya. Nantilah sesuai kehendak Tuhan. Ya, gitu kan? Nah, gitu. Jadi artinya kita nggak siap ditinggal, ya. Jadi tidak siap untuk ditinggal. Kita ingin masih bersama-sama dengan waktu yang lama. Nah, kondisi seperti itulah yang dihadapi oleh murid-murid, sehingga Yesus sangat penting untuk menghibur mereka. Maka katakan, aku meninggalkan kamu bukan dengan keadaan yatim piatu atau yatim, ya. Maka dikatakan aku akan menghibur apa? Dikatakan di situ apa? Mengutus Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Nah, sebelum
masuk ke observasi siapa itu roh kebenaran atau Roh Kudus itu, saya perlu tambahan ini yang tidak ada di materi ya. Perhatikan ada kata di ayat 16 itu penolong yang lain. Mengapa saya penting menekankan ini? Karena ada ajaran di luar Kristen yang mengatakan ini nubuatan nabi, nabi yang besar yang sekarang ini yang disebut-sebut, ya kan? Nah, ya. Nah, ada yang mengatakan di Alkitab itu ada nubuatan tentang nabi kami. Nah, ini salah satu ayat yang digunakan. Ya, nabi yang dianggap nabi yang besar. Apakah benar demikian? Ya. Nah, apakah benar demikian? Supaya kita tahu bahwa itu tidak benar, maka kita harus pahami kata yang lain. Ya, kata yang lain dan juga kata-kata yang lain kata-kata yang lainnya. Kata yang lain itu dalam Alkitab ada dua. Ya, ada satu disebut dengan alos, apa? Alos, ya. Yang kedua heteros, apa? Heteros. Jadi ada alos, ada heteros. Ya, heteros. Bagaimana bisa membedakan hal itu? Yang membedakan hal itu. Kalau heteros itu dikatakan sama tapi jenis yang berbeda. Misalnya sama-sama air minum, sama-sama bisa diminum. Ini bisa diminum tidak? Bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, ini apa? Air putih. Ya, putih, ya. Lalu saya minta air minum yang lain. Air minum yang lain. Ya, itu diberikan apa? Diberikan misalnya Fanta atau diberikan Coca-Cola. Itu juga minuman. Sama-sama minuman tapi jenis yang berbeda. Ya, jenis yang berbeda. Bisa paham nggak? Paham ya? Ya, jadi itu. Itu kalau apa? Heteros. Ya, heteros gitu ya. Oke, nah kalau misalnya misalnya alos. Saya bilang, tolong ambil saya air minum yang lain. Ini air minum yang lain. Lalu dikasih ke saya ini. Nah, ya kan? Tuh, ada yang bantu. Spontan begitu loh. Ini. Ya. Beda atau sama? Ya. Sejenis dan juga sama-sama air minum. Ya, air minum yaitu sama-sama air putih. Ya, sama-sama air putih. Artinya apa? Ya, orang diperhatikan artinya kata alos itu ya jenis yang sama, ya, pribadi yang berbeda. Oke, jenis yang sama, pribadi yang berbeda, ya. Yaitu adalah sama-sama Allah. Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Ya. Nah, jadi itu. Jadi dia tidak mungkin yang lain manusia, yang lain ciptaan, yang lain nabi. Tidak mungkin dan tidak. Karena yang lain itu menunjukkan yang setara dengan yang sama dengan Tuhan. Itu namanya alos. Jadi yang setara dengan Tuhan. Nah, siapa yang setara dengan Tuhan? Dan mengapa Roh Kudus itu disebut dengan setara dengan Tuhan? Ya. Nah, oke, lihat tuh di ayat yang berikutnya itu, ya, masih di kalimat di ayat yang sama, perhatikan, ya. Penolong yang lain, Parakletos, ya. Ya, Parakletos, dan Parakletos itu tidak pernah disebut kepada nabi, manusia, ciptaan, tidak, ya. Penolong yang lain, alos, ya, yang sejenis dengan Tuhan, yang sama dengan Tuhan, yang setara dengan Tuhan. Lalu perhatikan, supaya ia ini siapa? Parakletos tadi. Ia ini siapa? Yang lain tadi. Siapa yang dikatakan ia menyertai kamu selama-lamanya? Bisa nggak manusia menyertai manusia selama-lamanya? Mampu nggak manusia menyertai selama-lamanya? Ada nabi tidak yang bisa menyertai selama-lamanya? Nabi itu manusia mati tidak? Mati. Nah, dia sendiri tidak hidup selama-lamanya, ya kan? Bagaimana bisa menyertai selama-lamanya? Kalau ini nabi, berarti ini bukan nabi. Ini adalah Roh Allah itu sendiri. Paham? Ya.
Nah, yang dapat menyertai manusia untuk selama-lamanya, yang dapat menyertai orang percaya untuk selama-lamanya, hanyalah Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di Matius 28 ayat 20. Apa dikatakan? 20b, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, berarti sama. Ya, sama. Ya, jadi ini adalah Allah itu sendiri. Lalu perhatikan untuk seterusnya. Perhatikan ya. Nah, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Kalau disebut dengan roh kebenaran, ini udah pasti tidak menunjukkan kepada manusia. Manusia itu semuanya adalah berdosa. Ya, berdosa. Kebenaran tidak ada lagi dalam diri orang berdosa. Tidak ada semenjak manusia jatuh dalam dosa. Kebenaran itu menjadi milik kita karena kita sudah ada di dalam kebenaran, di dalam Kristus Yesus yang adalah kebenaran. Kan dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Nah, jadi kita bukan membenarkan diri sendiri, tapi Tuhanlah yang membenarkan kita di dalam Yesus. Ya, dalam Yesus. Jadi itu sudah sangat jelas. Ya, kebenaran itu adalah aletheia. Aletheia itu kebenaran yang bersumber dari Tuhan, bukan bersumber dari manusia, bukan bersumber dari nabi. Nabi tidak pernah membuat suatu kebenaran atau mendirikan suatu kebenaran. Tapi kebenaran yang nabi dapatkan itu dari siapa? Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Jadi sangat jelas. Perhatikan di sini. Jadi luar biasa. Yesus, perhatikan lagi. Masih di ayat yang ke-17 ya. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Hari-hari ini banyak di TikTok, di YouTube mentertawain tentang Roh Kudus. Ya. Mengolok-olok. Ya, Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Yang aneh-aneh aja begitu, ya kan? Nah, makanya dunia tidak mengenalnya. Ya. Jadi Roh Kudus itu tidak dikenal oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ya. Lalu dikatakan begini, ya, namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu, akan tinggal di dalam kamu. Perhatikan, ini janji Tuhan. Jadi siapa yang mengenal Roh Kudus? Siapa yang mengenal Roh Kudus? Hanya mereka yang sudah percaya kepada siapa? Kristus. Kita yang mengenal Roh Kudus. Orang lain di luar itu tidak mengenal Roh Kudus. Ya, mereka tidak tahu Roh Kudus. Nah, itu Alkitab sudah mengatakan demikian. Dikatakan menyertai kamu, menyertai kamu. Kata menyertai di sini tidak ada batasnya, selama-lamanya. Maka dikatakan tinggal di dalam kamu. Tinggal itu berarti diam di dalam kita, ada dalam kehidupan kita. Kapan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kapan ada Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Kapan? Juru Selamat dan Tuhan kita. Pada saat kita Menerima Yesus. percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagi yang tidak pernah percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa dibimbing oleh Roh Kudus? Tidak akan pernah, ya. Jadi tinggal untuk selama-lamanya. Nanti kita lihat juga di pasal 16 disebut juga, dikatakan tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Nah itu artinya diam dan tinggal itu berarti selama-lamanya. Roh Kudus itu bukan keluar masuk itu dalam kehidupan kita seperti tamu, ya. Sesuka-sukanya datang, sesuka-sukanya pulang begitu, ya. Tidak. Oke. Nah sekarang sudah terjawab ada beberapa pertanyaan di observasi. Siapakah roh kebenaran itu? Jelas. Dia adalah Allah itu sendiri. Bagaimanakah ciri-cirinya? Tadi sudah sebut ciri-cirinya, ya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Cirinya ada lagi apa? Ya.
dapat menyertai untuk selama-lamanya. Yang menyertai selama-lamanya. Lalu yang ketiga apa? Dapat tinggal dalam kehidupan orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu apa perannya? Apa karyanya? Nah, ini dia, apa perannya, apa karyanya? Coba kita lihat di ayat 16 tadi sudah. Kemudian apa tadi, apa? Menyertai, lalu apa? Diam. Menyertai dan diam dalam kehidupan kita. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Lalu perhatikan di ayat yang ke-26, 16-17 tadi sudah jelaskan. Coba baca ayat 26. Yuk, baca ulang. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dari ayat 26 ini kita bisa melihat peran atau karya dari Roh Kudus. Ya. Penolong atau Roh Kudus itu, Roh Allah itu akan yang diutus oleh Bapa itu dalam nama Yesus, dikatakan dialah akan apa? Mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan itu berarti firman. Ya, firman. Ya, firman. Bukan saja mengajarkan, tapi dikatakan apa? Mengingatkan. Ketika kita sudah belajar firman, oleh karena bimbingan Roh Kudus kita bisa mengerti, memahaminya, maka diingatkan. Untuk apa diingatkan? Untuk apa diingatkan? Ya. Kalau misalnya kita mengingatkan orang lain supaya apa orang lain itu? Supaya apa? Jangan lupa. Supaya melakukan. Ya, supaya melakukan. Nah, itu ya. Nah, jadi mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti semua firman yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, semua firman yang dikatakan Yesus kepada kita lewat khotbah setiap hari Minggu, lewat KTB setiap hari Kamis, atau ibadah keluarga atau ibadah apapun, ada pemberitaan firman Tuhan kita dengar. Suatu saat Roh Kudus ingatkan kita, ya, untuk melakukannya. Ya, kalau misalnya kita tahu tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dia harus dijaga, dipelihara, dijaga kesehatannya, menjaga pola makan, minum, jangan dirusak dengan apapun, termasuk jangan dirusak dengan rokok, kan gitu. Roh Kudus ingatkan, gitu ya, sehingga kita bertobat, gitu. Jadi nggak usah berdebat dengan orang-orang yang merokok, percuma. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ya, itu dia sedang melukai hati Tuhan. Bagi orang-orang yang masih merokok itu melukai hati Tuhan. Tapi Roh Kuduslah yang mengingatkan. Kalau kita yang mengingatkan nanti apa? Dibilang sok suci lo, sok kudus lo. Nah, gitu. Atau dia bilang apa? Ya, enggak merokok juga mati. Nah, gitu. Jadi nggak usah berdebat. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Ya, bekerja. Amin. Amin. Nah, itu. Jadi mengingatkan kita untuk melakukan firman, ya. Kemudian kita lihat berikutnya ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus dan berkat apa yang diperoleh orang yang mengasihinya. Nah, ini kita lihat di ayat yang ke-15, ya. Coba kita lihat ayat 15. Dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ciri yang pertama apa? Bukti kita mengasihi Tuhan. Mengikuti perintah. Ya, mengikuti atau mentaati perintah Tuhan. Ya, apa itu perintah Tuhan? Banyak sekali. Ya, perintah Tuhan apa? Dikatakan apa? Misalnya dikatakan apa? Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah dalam persekutuan. Carilah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia. Ampunilah kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Sesamamu. Nah, kan? Berilah maka engkau akan diberi. Nah, kan? Banyak sekali perintahnya, kan? Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Banyak sekali. Ya, akan perintahnya. Kita belajar untuk melakukannya, ya, perintahnya. Itu ciri orang mengasihi Tuhan.
Percuma kita berkata-kata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi di hati kita masih menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan, kebencian kepada orang lain. Maka Tuhan bilang, bohong lo katanya. Ya, bohong katanya begitu ya. Nah, itu ya. Nah, jangan sampai Tuhan berkata seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya ciri yang kedua kita lihat di ayat 21. Ciri yang kedua yang mengasihi Tuhan Yesus itu apa? Ayat 21. Coba baca lagi. Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diri kepadanya. Siapa Yesus mengasihi Bapa, dan Yesus itu menjadi contoh bagi kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Dikatakan apa di sini? Memegang perintahnya, melakukannya. Tahu nggak memegang? Kalau kata memegang itu tidak pernah lepas, ya. Pegang lepas, pegang lepas, bukan. Kalau memegang itu sekali dia pegang erat, dia melengket terus. Dulu pernah Prof Abraham buat satu penjelasan itu ya. Ya, jadi seumpamanya seorang ibu menggendong anaknya itu tidak dilepas, digendong terus, lengket terus, bahkan ada di mana? Di hatinya, di dadanya, selalu ada di dadanya. Gitu. Jadi melekat gitu dan tidak pernah lepas. Itu namanya memegang. Ya, memegang, ya. Oke. Nah, kalau itu sudah ada melekat, maka pasti melakukan. Ya, melakukannya. Nah, inilah ciri orang mengasihi Tuhan. Dengar perintah, pegang, melekat dalam hati kita, lakukan. Ya, lakukan. Ya, lakukan. Oke, ciri yang berikutnya di ayat yang ke-24. Coba lihat, baca 24. Silakan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Iya. Ya itu apa? Ciri orang yang cirinya apa dikatakan hampir sama nih, menuruti firman. Wow, ya. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan itu cirinya adalah menuruti firman. Jangan mengabaikan firman. Barang siapa yang mengabaikan firman, maka Tuhan mengabaikannya. Ya, jangan sampai kita merendahkan firman, ya. Oke, di ayat yang berikutnya yang terakhir 28, perhatikan, ya. 28. Oke, ini dihubungkan dengan bagaimana kita percaya kepada Roh Kudus, ya. 28, coba baca. 28 dikatakan apa? Kamu Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu pergi akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan apa? Bersukacita karena siapa? Karena Bapa. Karena siapa? Karena Yesus, karena Bapa. Wow. Ciri orang yang mengasihi Tuhan itu bersukacita. Bersukacita di dalam Kristus. Sukacita di dalam Kristus itu tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Ya. Hari ini kita bisa punya duit, bersukacita. Tapi besok kalau kita nggak punya duit, masih bersukacita nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ketika hari ini semuanya berjalan dengan baik, kita bersukacita. Tapi besok ada halangan, ada masalah, ada hambatan, ada orang-orang yang kita tidak sukai. Kita bersukacita nggak? Seringkali tidak bersukacita. Itulah sukacita dunia, yaitu sukacita karena situasi. Tapi sukacita di dalam Kristus bukan sukacita situasi, tapi sukacita yang abadi, yang ada tinggal dalam kehidupan kita. Itu sukacita Kristus. Pernah Ari Wibowo bersaksi
Ya, kesaksiannya apa? Dia bilang, saya punya popularitas. Siapa yang tidak kenal dengan Ari Wibowo? Ya, dia aktor terkenal kan? Lalu dia bilang, apapun bisa saya beli dengan uang saya yang banyak itu. Tetapi semuanya hambar. Semuanya saya tidak merasakan damai, tidak pernah merasakan ketenangan. Ya, yang adalah ketakutan, kecemasan, gelisah. Tapi setelah saya berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, ternyata di dalam Dialah saya memperoleh damai sejahtera. Hidup damai sejahtera, bukan di harta, bukan di uang, bukan di popularitas, tapi di dalam Yesus. Itulah damai sejahtera yang sejati. Sehingga kita bisa melihat di ayatnya yang ke berapa itu yang katakan kata damai sejahtera itu di mana? Coba perhatikan ayat yang ke-27. Nah, ini hasil. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kalau kita mengasihi Yesus, ini hasilnya. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberikan kepadamu tidak seperti di dunia berikan. Janganlah kamu gelisah dan gentar hatimu. Ya, orang gelisah, orang gentar, orang yang takut, orang yang cemas pasti tidak damai sejahtera. Ya. Tapi ketika kita ada di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, maka kita katakan, ku tinggalkan bagimu apa? Damai sejahtera. Apa itu shalom? Shalom. Kadang-kadang kita menyebut shalom, mengerti enggak itu apa shalom? Damai sejahtera. Damai sejahtera dari mana? Damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus. Jadi kita harus mengerti makna dari shalom itu. Ketika kau mengatakan shalom, berarti engkau pembawa shalom, pembawa damai. Shalom baru mengatakan shalom langsung bertengkar, ribut. Nah, jadi hanya kata-kata aja shalom itu kan? Nah, enggak mengerti, enggak mengatakan. Ya di rumah ditulisannya sebelum masuk katakan shalom, udah masuk shalom, ya kan? Nah itu shalom itu adalah damai sejahtera dari Tuhan. Oke, sebagai penutup saya buat satu ilustrasi tentang damai sejahtera. Ya. Oke. Nah, ada seorang kakek udah tua, dalam hidupnya dia nggak pernah mengalami namanya ketenangan, damai sejahtera, ya. Nah, tidak pernah, padahal dia punya segalanya. Lalu dia mendatangi seorang pelukis. Mendatangi apa? Seorang pelukis. Dia katakan kepada pelukis ini, ya, istilah sekarang, bro, ya, tolong bantu saya. Coba buat satu lukisan yang menggambarkan tentang ketenangan, kedamaian, damai di hati. Mungkin dengan melihat lukisan itu saya merasa damai. Ya, buat lukisan, ya, yang menurut pelukis itu menggambarkan damai, menggambar ketenangan. Nah, akhirnya pelukis mencoba berpikir bagaimana caranya membuat ketenangan, teduh dan yang lain. Sehingga dia buatlah satu lukisan. Lukisan itu ada danau, lalu di pinggir danau itu pepohonan yang rindang dan hijau, ya kan? Nah, lalu di danau itu, di tengah-tengah danau itu yang tenang, danaunya sangat tenang sekali, ada perahu. Ya, ada perahu. Lalu di atas perahu itu ada seseorang sedang mendayung perahu dengan sangat tenang. Karena danaunya tenang, kemudian ada kicau-kicau burung, ya, dan tenang sekali, cerah begitu, tidak ada petir, tidak ada hujan, pokoknya tenang. Sehingga orang yang di atas perahu itu merasakan damai. Merasakan apa? Keteduhan. Itulah lukisan yang pertama. Ya, lukisan yang pertama. Ya, dia merasa damai dengan situasi yang ada di karena lingkungan. Lalu dibuat lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua ini dibuat lukisan di suatu pegunungan di mana ada air mancur, air terjun. Air terjun yang sangat tinggi dari tebing. Ya, itu dilukis.
Lalu di bawahnya itu ada seperti kubangan air yang bersih, kemudian ada batu-batuan gitu ya, batuan. Nah, di antara air yang terjun itu ke bawah, ada di belakangnya itu ada lubang. Ada lubang ya, seperti batu begitu tapi ada lubang. Lalu di batu-batu itu ada satu ranting kecil, yaitu pohon kecil. Nah, di ranting kecil itu ada satu burung, seekor burung. Nah, di situ dia bernyanyi-nyanyi, berbunyi-bunyi, terus nyanyi dengan girang. Nah, sementara situasi pada saat itu air terjun berisik sekali, ya. Kemudian ada petir, ada hujan. Nah, semuanya bercampur baur di situ. Pokoknya tidak tenang, situasinya itu tidak tenang. Tapi burung ini dalam situasi seperti itu tetap dia berkicau, senang dia berkurik. Jadi dia tidak pengaruh dengan lingkungan yang sudah mencekam, hujan yang deras, badai dan juga air terjun. Dia tidak pengaruh, dia tetap nyanyi dengan bersukacita, dia senang sekali. Itulah lukisan yang kedua. Dari dua lukisan ini menggambarkan damai sejahtera, semu, hanya tenang karena situasi. Amin. Jangan diaminkan Bu itu. Ya, yang di atas perahu tadi menggambarkan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, kita ada uang, seolah-olah tidak ada persoalan, tidak ada masalah, semua berjalan dengan lancar, kita tenang, kita damai gitu. Ya kan? Nah, itu damai yang palsu itu. Ya, damai yang di dunia ini itu. Ya, yang dicari banyak orang. Ya. Jadi damai kita bukan damai karena pengaruh dari situasi, dari kondisi, seperti burung tadi yang ada di balik air terjun tadi. Sekalipun mencekam situasinya, banyak di situ mencekam, ya, tapi dia tetap bersukacita, dia tetap bernyanyi. Mengapa? Ini gambaran karena sukacita kita bukan terletak apa yang kita miliki di dunia ini, tapi sukacita kita terletak apa yang ada dalam hati kita yang diberikan oleh Yesus, yaitu damai sejahtera. Makanya orang Kristen itu dalam segala situasi, dalam situasi apapun selalu ada damai. Ya. Jadi dalam segala kondisi apapun ada damai. Ya, karena itu kita jagalah, ya. Itu Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Kalau bertengkar, ribut pasti nggak ada damai. Ya kan? Ya pasti tidak ada damai. Yang ada adalah emosional. Dan adalah damai sejahtera. Oke, karena itu kita jaga, kita pelihara damai kita. Jadi minta kepada Tuhan supaya damai sejahtera itu selalu ada menyertai kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.